Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Wakil Kepala Sekolah, teman-teman guru semua. Pada kesempatan kali ini saya ditugaskan oleh panitia untuk mempresentasikan tentang profil pelajar Pancasila, merupakan aspek dalam kurikulum yang akan kita laksanakan pada bulan Juni. Baiklah, langsung saja akan saya presentasikan apa itu profil pelajar Pancasila. Oke ya, langsung saya mulai profil pelajar Pancasila. Tentu kita sudah tahu apa itu Pancasila yang merupakan dasar dari negara kita, dari 5 sila, dari ketuhanan sampai yang kelima, keadilan sosial. Berkaitan dengan program Merdeka Belajar dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, muncullah profil pelajar Pancasila yang digagas oleh Kementerian Pendidikan. Ada beberapa aspek atau elemen. Pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Yang pertama yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu merupakan paling penting. Apapun gelar Anda tertinggi, yaitu gelar yang paling tinggi sebenarnya yaitu adalah pada akhlak yang mulia, pada budi pekerti yang luhur. Seperti dalam agama Islam, sebagaimana diperintahkan Nabi dalam hadis itu innama buistu liutami mamakarimal akhlak, bahwa sungguhnya aku diutus dalam ini, aku adalah Nabi untuk menyempurnakan akhlak manusia di dunia. Berarti nilai kita, value kita itu bukan karena gelar, harta, jabatan, tahta, dan lainnya, namun pada integritas, pada akhlak, pada budi pekerti kita yang luhur. Selanjutnya yaitu kemandirian. Pada kurikulum penggerak ini, kemandirian diantaranya mandiri dalam belajar. Dulu kita hanya guru sebagai sentral, siswa mendengarkan, namun konsep itu sudah berubah bahwa siswa juga dituntut untuk mandiri, bahwa belajar tidak hanya pada guru, namun juga pada media-media lain, apalagi kita di zaman era global ini adanya internet, bisa belajar di mana saja, kapan saja. Dan perlu diketahui juga bahwa belajar itu tidak hanya melalui internet, buku, tapi juga pada perilaku akhlak yang baik orang-orang di sekitar kita, walaupun itu mungkin di bawah kita. Selanjutnya, bernalar kritis. Peserta didik dituntut untuk bernalar kritis. Jadi jangan disalahkan kalau banyak ada siswa di kelas misalnya banyak bertanya, bahwa itu menjadi bukti bahwa siswa tersebut aktif, kritis, atau berarti memperhatikan pelajaran kita. Kalau kita marahi dan lainnya, malah kelas kita kan tidak hidup. Itu butuh siswa-siswa untuk bernalar kritis agar bisa relevansi dengan keadaan zaman ini. Kemudian selanjutnya ada aspek kreatif. Para siswa dituntut untuk kreatif dalam mengerjakan tugas atau hal-hal lainnya, terutama dalam mata pelajaran saya yaitu seni budaya. Siswa ya tentu harus kreatif ya untuk membuat karya-karya artistik ya yang betul-betul original, tidak plagiat pada karya-karya orang lain.
Dan yang utama juga di sini adalah gotong royong. Sebagai manusia kita tidak bisa hidup sendirian, kita harus bekerja sama dengan orang lain, bekerja sama tidak hanya tenaga, pikiran, tapi juga bisa mungkin membantu orang lain berbagi ya, baik secara ekonomi, banyaklah artinya dalam agama itu bisa kita juga bersedekah ya. Di sini sangat luas bergotong royong. Kemudian yang terakhir yaitu kebinekaan global. Kebinekaan global, kalau dulu kita Bhinneka Tunggal Ika berbeda satu pada Nusantara, namun kita sudah global dengan era sekarang yang digital, yang jaringan terhubung dengan beberapa negara-negara lain. Ini menjadikan sudah berubah, tidak hanya kebinekaan pada Nusantara tapi juga kebinekaan global. Oke, sebelum saya lanjutkan, tadi sudah saya terangkan beberapa materi, saya pertanyaan dulu. Pertanyaan kepada Mas Rizky ya, Mas Rizky tentang apa profil pelajar Pancasila itu, karena Mas Rizky ini ya, walaupun masih muda, ini sudah menjadi wakakurikulum di sekolah kita. Ini selalu mendampingi siswa untuk band, untuk lomba-lomba. Siswa itu selalu aktif sekali dia. Ya. Apa itu profil pelajar Pancasila, Pak Rizky? Oke Pak, saya mencoba menjawab ya, karena ini adalah sesuatu yang baru. Jadi profil pelajar Pancasila adalah profil yang berperan menjadi penuntun arah yang memandu dalam segala kebijakan pembaruan dalam sistem pendidikan di Indonesia, termasuk kurikulum, pembelajaran, asesmen, dan semuanya. Jadi diharapkan dengan adanya profil pelajar Pancasila ini, pembelajaran kita, kurikulum kita menghasilkan pelajar-pelajar yang mempunyai 6 dimensi tadi Pak. Jadi nantinya profil ini dimasukkan dalam setiap modul ajar atau asesmen dan perangkat-perangkat kurikulum yang lainnya. Kira-kira mungkin itu Pak jawaban dari saya, karena sesuatu yang baru ya, saya masih belum paham ini. Nanti mohon ditambahkan jika kurang. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Rizky yang wakakurikulum di sekolah kita ini ternyata luar biasa. Dia sudah mempelajari materi, ternyata walaupun saya tanyakan dia sudah bisa menjawab dengan baik. Tepuk tangan ya teman-teman semua guru di sini. Pak Rizky sudah hafal materi kita kali ini. Oke, selanjutnya saya akan bertanya kepada Pak Rohmat ya. Nah, kepada Pak Rohmat, apa posisi dan fungsi profil pelajar Pancasila ini kaitannya dengan kurikulum sekolah yang akan kita laksanakan ini? Itu yang akan saya tanyakan. Silakan Pak Rohmat. Saya yakin Pak Rohmat ini yang wakakurikulum saat ini pasti bisa menjawab. Kemarin juga ikut pelatihan daring dengan saya. Monggo Pak Rohmat. Makasih Pak Ipul. Maaf Pak Ipul, saya bukan waka Pak Ipul. Guru aja. Oh, terima kasih Pak Ipul. Mungkin saya mencoba ya menjawab tadi pertanyaan dari Pak Ipul. Apa posisi dan fungsi profil Pancasila, pelajar Pancasila dalam kurikulum satuan pendidikan? Terima kasih Pak Ipul. Langsung saja Pak Ipul ya. Yang pertama itu tujuan jangka panjang, jadi segala proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah, jadi jangkanya panjang ya. Yang kedua itu kompetensi dari karakter yang perlu dikembangkan oleh setiap warga sekolah. Jadi sekolah itu mengembangkan karakter tidak hanya siswa saja, tapi seluruh warga sekolah ya. Baik dari karyawan, tentunya guru juga, jadi semua seluruh warga sekolah harus itu. Yang ketiga, benang merah yang menyatukan segala praktik yang dijalankan di sekolah. Mungkin itu
Kurangnya mungkin bisa ditambahkan. Terima kasih Pak Ibu. Luar biasa, Pak Roma ternyata juga sudah mempelajari materi IHT kali ini. Tepuk tangan luar biasa untuk Pak Roma, teman-teman ya. Kita beri aplaus. Semoga teman-teman lainnya juga bisa menjawab. Oke, saya akan tanya yang terakhir karena ini sudah jam 12 tadi sudah adzan. Pak Ahmad Solihul. Oke, Pak Saiful. Ya, saya akan bertanya dari materi yang saya jelaskan tadi, apa pertanyaan besar yang berkaitan dengan menyusun visi, misi, dan satuan dan tujuan di satuan pendidikan. Ya, saya ulangi, apa pertanyaan besar yang berkaitan dengan visi, misi, dan tujuan di satuan pendidikan yang akan kita laksanakan kurikulum sekolah penggerak ini. Monggo Mas Ahmad Solihul. Oke, Pak Saiful, terima kasih atas waktunya. Di sini karena memang hal yang baru, tapi dari tadi penjelasan Pak Saiful mungkin bisa menjawab. Nanti banyak kurangnya bisa ditambahkan nih Pak. Jadi apa pertanyaan besar ini Pak? Jadi di sini kita ada berkaitan dengan visi misi dan tujuan yang ada di sekolah masing-masing. Di sini pertanyaan besarnya yaitu pernyataan ini berkaitan dengan dua hal Pak. Jadi yaitu kompetensi untuk menjadi warga negara Indonesia yang demokratis dan untuk menjadi manusia yang unggul dan produktif di abad yang ke-21. Nah, itu jadi ada dua kaitan tersebut meliputi pertanyaan besar, kompetensi kita sebagai warga Indonesia yang demokratis dan yang kompetensi untuk menjadi warga negara Indonesia yang unggul di abad ke-21. Dalam hal ini peserta didik di Indonesia diharapkan dapat berpartisipasi dalam pembangunan global yang berkelanjutan serta tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan. Profil pelajar Pancasila sendiri memiliki 6 kompetensi sebagai dimensi kunci. Ya, di sini ke-6 kompetensi tersebut berkaitan dengan tujuan, yaitu tujuan warga sebagai warga negara Indonesia, sehingga upaya mewujudkan profil pelajar Pancasila dibutuhkan untuk mengembangkan ke-6 kompetensi tersebut, yaitu antaranya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, berpikir kritis, dan kreatif. Nah, dimensi-dimensi tersebut menunjukkan bahwa profil pelajar Pancasila tidak hanya fokus pada kemampuan kognitif, tetapi juga sikap dan perilaku, juga jati diri sebagai bangsa Indonesia yang demokratis. Seperti itu Pak, mungkin jawaban dari saya. Banyak kurangnya bisa ditambahkan. Terima kasih Pak Saiful. Oke, terima kasih. Itulah presentasi saya kali ini. Tadi juga sudah dijawab. Kita ulangi lagi. Mohon diulang Pak Rizky tentang 6 elemen profil pelajar Pancasila. 6 tadi Pak Rizky. Yang pertama kalau nggak salah itu beriman pada Tuhan Yang Maha Esa ya Pak. Ya, Yang betul. kedua apa tadi? Mandiri, kreatif, bernalar kritis, ya. bergotong royong dan berkebinekaan global. Ya, berkebinekaan. Oke, saya kira berarti sudah hafal menguasai materi ini. Saya akhiri aja. Terima kasih yang sudah hadir di HT kali ini, karena kita mau coffee break. Nanti ada teman-teman lain yang kemarin IHT akan mempresentasikan, ada APT, ada capaian belajar, ada asesmen, dan lainnya. Dari saya cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.